Selamat siang, berjumpa lagi dengan Teknisi Orang Muda. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan lancar selalu rezekinya ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah beratensi di channel ini dan sudah berlangganan maupun subscribe ataupun komen-komen ataupun share like ya kan. Karena support dari teman-teman jadi channel ini berkembang gitu. Oke, yang belum berlangganan silakan teman-teman berlangganan dulu untuk mendapatkan akses tanya jawab menggunakan fitur WhatsApp. Jadi kalau teman-teman belum berlangganan ya saya anggap tidak mengaktifkan akses fitur tanya jawab melalui WhatsApp. Jadi hanya bisa saya jawab di kolom komentar dan sebisa mungkin gitu ya. Mungkin ada yang kejawab, ada yang enggak karena banyak banget yang komen dan yang WA. Jadi seperti itu, terima kasih teman-teman ya. Kita lanjut ke video siang hari ini. Kita akan membahas mengenai identifikasi dari modul teman-teman ya. Jadi di modul Videotron ataupun LED ini, di LED ini itu ada beberapa informasi ya. Jadi di sini ada beberapa informasi dan ada beberapa part-part penting yang harus diketahui oleh teman-teman. Jadi kalau di gambar ini mungkin agak kurang jelas teman-teman ya. Yang penting informasinya aja teman-teman. Di gambar ini sudah ada beberapa informasi yang dikasih tanda seperti ini ya, kasih marking seperti ini. Nah, di sini ada M3 screw hole, jadi lubang baut dengan spesifikasi M3 gitu ya. Ini biasanya dipakai untuk skrup skrup ataupun bisa juga dipasang magnet untuk front maintain kalau dikasih magnet ya, jadi bisa dilepas dari depan tuh bagian sini dikasih magnet teman-teman. Dari bawaan selotnya biasanya ada sih gitu. Oke, jadi di sini ada beberapa gini. Ini posisinya biasanya standar sih. Oke, untuk yang kedua ada soket. Di sini kalau soketnya pinnya 16 pakai IDC 16P itu dia berarti interface-nya namanya hub 75 ataupun hub 75E ini teman-teman. Itu jadi interface ini untuk mengirim sinyal gambar ke modul Videotron ini teman-teman. Di fungsinya ini untuk ngirim sinyal gambar dari receiving card, dia masuk ke sini diterjemahkan oleh modul ini teman-teman ya. Oke. Nah, di sini biasanya ada yang dual direction, in sama out. Ada juga yang cuma satu direction, in saja ya. Tergantung produsennya teman-teman ya. Kalau in out ini biasanya dipakai yang untuk pixel-pixel yang gede-gede, pixel bits yang gede seperti P4, P5 gitu ya. Tapi kalau P2.5 gitu ya, P1 itu jarang pakai dual direction ini, in sama out pada serial hub 75E nya ini. Oke, jadi di sini untuk sinyal-sinyal data dan ampere kecil, tegangan kecil, ampere kecil, berapa milivolt, miliwatt gitu ya, masuk ke sini. Nah, terus yang di sini ada 4 pin ini teman-teman ya. Di sini adalah power socket untuk tegangan DC-nya si modul Videotron ini teman-teman. Jadi dia ini tegangan utamanya ini, yang ini untuk sinyal input output. Walaupun di sini juga sebenarnya ada tegangan tapi sangat kecil banget karena dia tidak konstan gitu ya, karena dia itu ngikut sama frekuensi input sinyal di sini sebelum diterjemahkan ke sini gitu ya. Oke, seperti itu ya. Di sini biasanya cuma satu, ini ada dua, mungkin produsennya memang ngasih dua untuk backup atau untuk memperkuat blok kiri dan kanan, saya kurang tahu. Dan di sini ada lagi yang paling penting, itu ada IC. Ini ada tulisannya EM6126G 26A ya. Ini adalah IC driver biasanya yang serinya UB, UG, UR ya kan. UB berarti IC-nya blue, UR IC-nya red, UG IC-nya green. Nah, itu biasanya letaknya sama semuanya. Bawah, 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 atas, 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 atas itu ya. Gitu teman-teman ya. Ini penting kalau teman-teman ada yang mau buat RCFDX file ataupun SSR file konfigurasi untuk Videotron, itu harus tahu ini namanya IC yang seri-serinya pakai UB, UG, yang itu yang dicari itu
Kalau untuk decoding sendiri ada di sini ya, maaf belum dicoret. Decoding itu IC-nya dia lebih pendek. Nah ini teman-teman, kayak gini. Ini kita IC decoding ya nih. Itu IC decoding itu juga penting untuk membuat firmware. Jadi kalau teman-teman firmware ataupun konfigurasi file, kalau teman-teman nggak tahu ini, nggak tahu IC firmware, ya mau bikinnya susah. Ya kalau dikasih seller aman-aman saja ya, tapi kalau nggak ada filenya atau maintenance punya orang yang kita nggak tahu filenya, itu harus tahu ini teman-teman ya. Sangat penting banget ya. Jadi seperti itu informasi yang ada di modul Videotron ini teman-teman ya. Dan ada satu lagi di sini ada. Ini kan tulisannya nggak kelihatan. Di sini ada informasi tipe apa Videotron ini dan menggunakan versi berapa, IC berapa, itu ada di sini ya kadang. Di sini ada misalnya EP2.5 320 kali 160, itu dimensinya Videotron ini dalam milimeter. Tapi kalau pixelnya itu beda-beda. Kadang ada yang 128 kali 64 itu untuk P2, ada yang 80 kali 40 itu untuk P4 gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Mungkin ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, silahkan teman-teman share di kolom komentar, ataupun bisa teman-teman chat WA dengan berlangganan terlebih dahulu di channel ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Teknisi orang muda, selamat siang, sehat selalu, sukses selalu, sampai ketemu di video berikutnya.